Dari Hati untuk Negeri, perjalanan calon ASN menggali makna bela negara di era modern. Perkenalkan, saya Arum Resta Pramusanti dari Biro SDMU Kemenhub. Apa yang akan kita bahas? Indonesia tidak hanya dikenal sebagai keindahan alamnya saja, tapi juga keramah tamahan penduduknya. Nah, sikap ramah tamah ini sejatinya adalah cerminan jiwa dari gotong royong dan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Keramah tamahan yang ditunjukkan oleh masyarakat ini adalah bentuk ramah tamahan kolektif dari wujud bela negara versi social defense, yakni membentengi bangsa dari radikalisme, diskriminasi, dan sikap eksklusif yang justru dapat memecah belah. Dengan terus mempraktekkan nilai penghormatan dan empati dalam interaksi kita sehari-hari, kita justru memperkuat ikatan sosial, menjaga keharmonisan, dan meneguhkan citra Indonesia di mata dunia. Sebagai calon ASN, mari jadikan sikap ramah bukan sekedar formalitas, melainkan komitmen kita dalam memperkokoh wawasan kebangsaan. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pada tahun 2025, terdapat 38 provinsi dengan jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa. Penduduknya berasal dari ratusan suku bangsa seperti Jawa, Sunda, Batak, Minangkabau, Bugis, dan banyak lagi. Meskipun demokrasi dan pembangunan terus berkembang di Indonesia, tantangan terbesarnya adalah ketimpangan sosial, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan yang masih harus kita atasi bersama. Berikut mari kita saksikan cuplikan Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, hamparan Nusantara yang elok ini adalah anugerah tak ternilai. Setiap jengkal tanahnya menyimpan sejarah, setiap hempasan ombaknya menyuarakan semangat juang, dan setiap senyuman rakyatnya adalah mozaik indah dari Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah buah dari pengorbanan dan kesatuan, dicapai dengan satu tekad, sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa persatuan. Nilai-nilai luhur ini kini terangkum dalam Pancasila, menjadi kompas moral dan arah pembangunan bangsa. Di tengah tantangan global dan isu kontemporer yang kian kompleks, dari disinformasi digital, konflik kepentingan, hingga ancaman terhadap persatuan, ada panggilan untuk mengabdi. Menjadi ASN bukan sekedar profesi, tapi amanah untuk menjaga keutuhan bangsa dengan cara kita kini, melalui integritas, profesionalisme, dan pelayanan yang tulus. Bagi saya, bela negara bukan hanya di medan perang. Ia hadir juga di meja kerja, di ruang kelas, kantor pelayanan publik, dan setiap ruang pengabdian. Ia menuntut kesiapsiagaan, memahami isu strategis, merespon dengan bijak, dan menjadi penjaga nilai kebangsaan di tengah arus perubahan. Sebagai CPNS, kita adalah generasi penerus yang harus mampu membaca arah zaman, mengelola konflik kepentingan dengan adil, dan merawat kepercayaan publik. Kita dituntut untuk berpikir jernih, bertindak cepat, dan tetap berpijak pada nilai-nilai kebangsaan. Indonesia adalah kita, masa depannya ada di tangan kita. Mari jaga keutuhannya, rawat keindahannya, dan wujudkan cita-cita besarnya. Menjadi negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Untuk Indonesia yang lebih tangguh, lebih bersatu, dan lebih bermartabat. Saya sebagai calon ASN bersedia untuk terus maju bersama membantu Indonesia merdeka. Bela negara bagi saya adalah berdedikasi penuh, menjunjung tinggi hukum, melayani masyarakat, dengan integritas serta menjaga nama baik bangsa dan negara melalui kinerja terbaik saya. Saya sendiri memiliki tokoh inspiratif, yaitu figur penerus nilai bela negara pada masa kini. Saya memilih Ibu Susi Pujiastuti sebagai figur tokoh inspiratif. Itu karena beliau dikenal tegas memberantas penangkapan ikan ilegal demi mempertahankan kedaulatan laut, aksi kapal tunda, dan pembakaran kapal asing yang menumbuhkan kesadaran bahwa bela negara tidak hanya soal militer, melainkan juga perlindungan sumber daya alam. Melalui cara menenggelamkan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan ilegal tanpa ampun sebagai tanda kedaulatan laut, Ibu Susi telah menenggelamkan lebih dari 500 kapal ilegal dalam memperkuat klaim kedaulatan wilayah perairan dan meningkatkan rasa bangga publik terhadap kedaulatan laut. Nilai-nilai bela negara yang dapat diteladani dari Ibu Susi adalah keberanian beliau dalam mengambil sikap tegas meski beresiko memperoleh kritik internasional, integritas dalam menjalankan tugas tanpa kompromi terhadap korupsi dan praktek ilegal, inovasi beliau dalam memberdayakan komunitas lokal seperti UMKM dalam menjaga kekayaan laut, dan kepedulian beliau terhadap lingkungan sebagai bagian dari pertahanan nasional. Tokoh inspiratif selanjutnya adalah Putri Tanjung. Putri menginisiasi platform digital, program mentorship, serta hackathon bertema nasionalisme yang menanamkan nilai wirausaha dan inovasi sebagai bagian dari ketahanan nasional. Pendekatan soft power ini menegaskan bahwa bela negara modern juga wujud melalui kedaulatan ekonomi, daya saing digital, dan semangat kolaborasi anak bangsa. Dari perjalanan Putri Tanjung, kita dapat meneladani bahwa nilai utama keberanian berinovasi sejak dini, komitmen memperkuat kapasitas nasional melalui ekonomi kreatif, pemanfaatan soft power untuk diplomasi publik, dan kepedulian membangun solidaritas antar generasi ini merupakan bagian dari bentuk bela negara yang dicontohkan oleh Putri Tanjung.
Tokoh inspirasi saya dalam penerapan nilai-nilai bela negara kekinian selanjutnya adalah Maudy Ayunda. Sejak menamatkan studi Communication and Media Technology di Academy of Art University San Francisco, ia aktif mengisi berbagai program beasiswa dan literasi untuk anak bangsa, menunjukkan bahwa cinta tanah air bisa diwujudkan melalui penguatan kecerdasan dan kompetensi generasi muda, membuktikan bahwa pemimpin Indonesia mampu bersaing juga di kancah global dan membawa aspirasi kebangsaan ke panggung internasional, yaitu komitmen memperluas akses pendidikan sebagai bentuk pertahanan intelektual, keberanian menyuarakan empati, dan keadilan dalam ruang publik. Refleksi diri sebagai ASN muda yang dapat saya imani adalah pentingnya keberanian dalam pengambilan keputusan secara cepat. Memahami bahwa integritas itu merupakan kompromi terkuat untuk meraih kepercayaan publik. Kolaborasi lintas sektor sebagai kunci keberhasilan program. Peran ASN dalam menjaga kestabilan lingkungan dan kelestarian lingkungan. Menyentuh esensi tanggung jawab kolektif dalam melindungi martabat dan kedaulatan bangsa. Untuk itu, komitmen saya sebagai ASN muda adalah mengedepankan keberanian dalam mengambil langkah tegas meski dihadapkan pada resiko yang lebih tinggi. Komitmen menerapkan prinsip integritas dalam setiap analisis dan rekomendasi kebijakan. Berkomitmen membangun dan memperkuat sinergi antar institusi dalam setiap rancangan program pelatihan. Berkomitmen juga memasukkan elemen keberlanjutan lingkungan ke dalam semua modul pengembangan kompetensi. Berkomitmen pula untuk mengaktifkan mekanisme monitoring real time berbasis data untuk memastikan efektivitas pelatihan. Itulah yang akan menjadi komitmen saya sebagai ASN muda dalam jabatan analis pengembangan kompetensi ASN ahli pertama. Sekian paparan yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat ucapan saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya undur diri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.